Mantap, alhamdulillah. Hasil yang bagus Garuda. Terima kasih perjuangan 100 menitnya malam kemarin. Kami bangga dan selalu dukung penuh 1000%. Biarkan pembenci tetap membenci. Semoga timnas kebanggaan kita semua berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Super sensasional. Fans timnas Indo langsung kaget namun bangga mendengarnya. Kejutan besar datang hampiri timnas pagi ini. Setelah penampilan gemilang di 2 laga bersama timnas Indonesia, mendadak pelatih Man United asal Belanda, Erik ten Hag rekrut Martin Paes dan buang kiper kocak penuh blunder Andre Onana. Jadi harap aku. Di sisi lain, FIFA, AFC, hingga klub Amerika kompak puji penampilan Martin Paes versus Australia tadi malam. Nah gini dong mantap. Sederhana tapi bikin Bung T merana dan auto nangis kejang melihatnya. Hahaha kocak, bilang-bilang gak kasihan Hernando. Nih lihat momen mengarukan dan bikin bangga fans timnas saat Hernando dan Martin Paes sangat dekat dan sama sekali tak ada masalah. Nando aja bangga punya mentor Bang Paes. Di sisi lain, Martin Paes akui merinding usai debut di Stadion GBK untuk timnas Indonesia. Saya merinding selama 90 menit, atmosfer yang benar-benar gila. Memang super duper mantap. Tak salah pilih ini Pak Erik dan Coach Shin. Terima kasih KNVB dan timnas pusat sudah kasih kiper jago. Coach Shin Taeyong tidak bisa menyembunyikan kekagumannya setelah 2 penampilan spektakuler Martin Paes bersama timnas Indonesia. Temukan detail menarik dan alasan mengapa Martin Paes kini menjadi bintang yang mengguncang dunia sepak bola. Akhirnya terbongkar jelas, pelatih Australia Graham Arnold sampai dibuat frustasi strateginya gagal dan tak bisa cetak gol. Keputusan gemilang dan mengejutkan pelatih Shin Taeyong untuk menggunakan strategi bertahan melawan Australia ternyata jauh lebih cerdas dari yang semua orang bayangkan. Simak bagaimana langkah ini bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Breaking news bikin heboh. Fans Australia sudah habis kesabaran. 2 kali tak bisa menang dengan tim peringkat jauh di bawahnya, Federasi Sepak Bola Australia FFA pecat Graham Arnold sebagai pelatih tepat hari ini dan digantikan legenda timnas Australia Tim Cahill. Jadi prediksiku, apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik penjelasannya di sini. Alhamdulillah mantap betul ini. Fans Garuda Auto full senyum mendengarnya, ternyata enak ginya punya timnas jago. Pernyataan terus terang Rizky Ridho usai raih hasil positif melawan Australia tadi malam. Temukan ungkapan mendalam dan makna tersembunyi di balik komentar mengejutkannya yang membuat semua orang terpukau. Yes, alhamdulillah. Kabar bahagia kembali hampiri fans timnas Indonesia. Belum usai bangnya punya timnas jago, pagi-pagi dapat kabar bahwa permohonan naturalisasi Hilgers dan Liano ditekan Jokowi hari ini dan dikonfirmasi siap debut di bulan Oktober. Mantap! Terima kasih Pak Jokowi, Pak Erik dan jajaran PSSI. Semoga timnas kebanggaan kita ini semakin solid dan membuka jalan lolos Piala Dunia 2026. Amin! Lagi-lagi bikin gempar grup C. Timnas lain auto merinding melihatnya. Tak puas bantai Cina di laga perdana 7-0, hari ini gantian timnas Bahrain dihancur leburkan timnas Jepanak 5-0 di kandangnya Bahrain. Apa rahasia keberhasilan tim Samurai Biru mengejutkan grup C dan apa yang membuat kemenangan ini begitu mudah bagi mereka? Ini dia detail lengkapnya. Nah kan, tuah kesombongan itu nyata. Awalnya Graham Arnold menganggap remeh timnas Indonesia dan yakin bisa menang di GBK. Namun lihat kekecewaan besar dan reaksi mengejutkan setelah anak asuhnya hanya mampu imbang. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Cek semua detailnya di sini. Mampus kau Malaysia, makanya jangan koar-koar mulu sebelum timnas Indo main. Dikonfirmasi update ranking FIFA timnas Indonesia naik 2 peringkat usai tahan Australia dan kembali kangkangi Malaysia.
Sederhana ini tapi bikin fans Harimau Malaysia auto nangis kejang mendengarnya. Hahaha. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisi dalam peringkat FIFA setelah bermain imbang melawan Australia. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Super sensasional. Fans Timnas Indo langsung kaget namun bangga mendengarnya. Kejutan besar datang hampiri Timnas pagi ini. Setelah penampilan gemilang di dua laga bersama Timnas Indonesia, mendadak pelatih Man United asal Belanda, Erik ten Hag rekrut Martin Paes dan buang kiper kocak penuh blunder Andre Onana. Jadi harap aku. Di sisi lain, FIFA, AFC, hingga klub Amerika kompak puji penampilan Martin Paes versus Australia tadi malam. Penampilan Martin Paes bersama Timnas Indonesia mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak setelah performa cemerlangnya. Martin Paes melakukan debutnya dengan Timnas Indonesia pada 5 September saat melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan itu, Paes tampil sangat baik dan dinilai sebagai pemain terbaik. Salah satu aksi gemilangnya adalah saat menahan tendangan penalti dari pemain Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Laga berakhir dengan skor 1-1. Paes kembali dipercaya untuk menjaga gawang Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di laga ini, Paes kembali tampil menawan dengan banyak penyelamatan penting dan Timnas Indonesia berhasil menahan Australia dengan skor 0-0. Setelah pertandingan ini, Martin Paes mendapatkan pujian dari berbagai sumber. FIFA memberikan pujian melalui akun Instagram resmi mereka dengan komentar "makin pas bareng Paes". Federasi Sepak Bola Asia atau AFC juga memuji Paes melalui akun Instagram resminya dengan menuliskan "tak terkalahkan pada dua laga". Martin Paes. Klub Liga 1 Indonesia, Persik Kediri juga memberikan apresiasi kepada Paes. Mereka menulis di media sosial mereka, Indonesia berhasil memperoleh 2 poin dari 2 laganya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Terima kasih atas perjuangannya para punggawa dan tetap berjuang karena perjalanan masih panjang. Apresiasi juga untuk sang penjaga gawang yang tampil cemerlang dan selalu menjadi player of the match Timnas Indonesia. Martin Paes sendiri merupakan pemain asli dari Belanda, namun memiliki garis keturunan dari nenek yang lahir di Pare, Kabupaten Kediri. Klub asal Amerika FC Dallas tempat Paes bermain juga memamerkan pencapaian Paes dengan 1 clean sheet dan 2 kali menjadi pemain terbaik. Mereka menambahkan sentuhan bahasa Indonesia dalam postingan mereka menulis 2 match, 1 clean sheet, 2 kali MOTM. Menyala abangku. Nah gini dong mantap. Sederhana tapi bikin Bung T merana dan auto nangis kejang melihatnya. Hahaha kocak, bilang-bilang gak kasihan Hernando. Nih lihat momen mengarukan dan bikin bangga fans Timnas saat Hernando dan Martin Paes sangat dekat dan sama sekali tak ada masalah. Nando aja bangga punya mentor Bang Paes. Di sisi lain, Martin Paes akui merinding usai debut di Stadion GBK untuk Timnas Indonesia. Saya merinding selama 90 menit. Atmosfer yang benar-benar gila. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes merasa merinding setelah menjalani debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Paes berhasil mencatatkan clean sheet ketika Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Australia. Dalam pertandingan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Indonesia bermain imbang melawan Australia di GBK pada Selasa malam kemarin. Setelah pertandingan, Paes terpilih sebagai man of the match. Ini merupakan kali kedua kiper FC Dallas tersebut mendapatkan penghargaan itu setelah sebelumnya meraih gelar yang sama dalam pertandingan pertama melawan Timnas Arab Saudi. Dalam laga kontra Australia, Paes melakukan sejumlah penyelamatan krusial. Namun di luar penampilannya yang cemerlang, Paes justru lebih terkesan dengan atmosfer di GBK. Pada debutnya di stadion ini, kiper berusia 26 tahun itu mengaku merinding selama bermain karena stadion penuh dengan supporter Timnas Indonesia. Pertandingan ini luar biasa, atmosfernya luar biasa. Saya merinding selama 90 menit, atmosfer yang benar-benar gila, kata Paes seusai laga.
Terkait hasil pertandingan, mantan kiper FC Utrecht tersebut merasa senang timnas Indonesia bisa menahan imbang Australia. Meskipun tim lawan memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, Paes berhasil menjaga gawangnya tetap aman. Itu pertandingan yang sulit bagi kami, mereka punya banyak peluang. Untungnya hasilnya 0-0, jadi ini sangat bagus, jelas Martin Paes. Debut Paes sebenarnya terjadi pada laga melawan Arab Saudi pada Jumat 6 September lalu. Namun pertandingan ini adalah pertama kalinya ia bermain di GBK yang membuatnya merasakan langsung atmosfer megah stadion tersebut. Memang super duper mantap. Tak salah pilih ini Pak Erik dan Coach Shin. Terima kasih KNVB dan Timnas Pusat sudah kasih kiper jago. Coach Shin Tae-yong tidak bisa menyembunyikan kekagumannya setelah dua penampilan spektakuler Martin Paes bersama Timnas Indonesia. Temukan detail menarik dan alasan mengapa Martin Paes kini menjadi bintang yang mengguncang dunia sepak bola. Pelatih Shin Tae-yong memberikan pujian kepada Martin Paes setelah dua pertandingan bersama skuad Garuda. Shin mengakui bahwa kiper tersebut telah menunjukkan performa yang sangat baik. Martin Paes sudah bermain dalam dua pertandingan penuh untuk Timnas Indonesia. Kiper dari FC Dallas ini tampil apik saat Indonesia bermain imbang melawan Timnas Arab Saudi dan melawan Timnas Australia. Dalam kedua pertandingan tersebut, Paes yang berusia 26 tahun berhasil terpilih sebagai pemain terbaik. Kedua laga ini merupakan bagian dari grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa kemarin malam, Maarten berhasil melakukan 5 penyelamatan penting. Usai pertandingan, para supporter yang hadir meneriakan namanya sebagai bentuk apresiasi. Shin Tae-yong sama seperti supporter sangat kagum dengan performa Paes. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut Martin tampil luar biasa dalam dua pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Di pertandingan pertama dan kedua, Martin bermain sangat baik, kata Shin dalam konferensi pers setelah pertandingan. Shin juga memuji kemampuan Martin dalam memimpin lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun, ia juga menegaskan bahwa kiper ini masih bisa terus berkembang. Sebagai pemain yang berada di posisi paling belakang, dia memimpin tim dengan baik. Mungkin ke depannya akan lebih baik lagi jika semakin kompak dengan rekan setimnya, jelas STY. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Timnas Bahrain dalam laga ketiga putaran ketiga. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Bahrain National Stadium Rifa pada 10 Oktober 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan kembali bermain tandang melawan Timnas Cina di Stadion Dalian pada 15 Oktober 2024. Akhirnya terbongkar jelas, pelatih Australia Graham Arnold sampai dibuat frustasi strateginya gagal dan tak bisa cetak gol. Keputusan gemilang dan mengejutkan pelatih Shin Tae-yong untuk menggunakan strategi bertahan melawan Australia ternyata jauh lebih cerdas dari yang semua orang bayangkan. Simak bagaimana langkah ini bisa menjadi kunci sukses Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan alasan mengapa timnya bermain bertahan saat menghadapi Timnas Australia. Menurutnya, faktor fisik menjadi penyebab utama strategi tersebut. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Australia dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam kemarin. Selama pertandingan, Timnas Indonesia bermain lebih defensif. Berdasarkan statistik, Indonesia hanya menguasai bola sebanyak 37%. Ragnar Oratmangoen dan rekan-rekannya hanya mampu melepaskan 5 tembakan dengan 2 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Australia bermain lebih ofensif dengan mencatatkan 19 tembakan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Pertahanan Timnas Indonesia yang solid serta penampilan cemerlang kiper Martin Paes membuat Australia kesulitan mencetak gol. Setelah pertandingan, Shin mengakui bahwa ia memang menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain bertahan. Hal ini karena ia menyadari keunggulan fisik yang dimiliki Australia.
Australia memang lebih unggul dari segi fisik dibandingkan Indonesia, ujar Coach Shin dalam konferensi pers setelah pertandingan. Oleh karena itu, kami harus bermain bertahan lebih dulu dan mencoba memanfaatkan serangan balik. Shin Tae-yong juga merasa bangga dengan kerja keras dan mentalitas para pemain timnas Indonesia. Meskipun sebagian besar waktu mereka berada di bawah tekanan, ia melihat mentalitas pemainnya setara dengan Australia. Shin berharap para pemain terus berkembang dan tidak cepat puas dengan hasil yang telah dicapai. Memang kami terus diserang, tapi dari segi mentalitas, saya rasa Indonesia dan Australia seimbang, jelas Coach Shin. Para pemain sudah bekerja keras dan sekarang kami harus terus maju dan berkembang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain, tutup Coach Shin. Breaking news bikin heboh. Fans Australia sudah habis kesabaran. 2 kali tak bisa menang dengan tim peringkat jauh di bawahnya, Federasi Sepak Bola Australia FFA pecat Graham Arnold sebagai pelatih tepat hari ini dan digantikan legenda timnas Australia Tim Cahill. Jadi prediksiku, apa yang sebenarnya terjadi? Simak baik-baik penjelasannya di sini. Apakah Graham Arnold akan dipecat setelah timnas Australia ditahan imbang oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Federasi Sepak Bola Australia atau FFA kemungkinan besar akan mengevaluasi ulang kontrak Arnold yang berlaku hingga 30 Juni 2026. Pasalnya, pelatih berusia 61 tahun tersebut dianggap telah melewatkan peluang emas bagi Australia untuk memimpin klasemen sementara grup C setelah match day kedua. Australia seharusnya diuntungkan dengan lawan-lawannya di awal fase grup, yaitu Bahrain dan Indonesia. Berdasarkan peringkat FIFA Juni 2024, perbedaan kualitas antara Australia dengan Bahrain dan Indonesia sangat mencolok. Australia berada di peringkat 24 dunia, sementara Bahrain di posisi 80 dan Indonesia di urutan 133. Namun, hasil yang didapat jauh dari harapan. Tim Australia yang selalu berhasil lolos ke Piala Dunia sejak 2006 gagal memenangkan 2 pertandingan awal. Pada laga pertama grup C, mereka kalah mengejutkan dari Bahrain. Kemudian, saat tandang ke markas timnas Indonesia, mereka hanya bisa bermain imbang. Hingga matchday kedua, Australia berada di posisi kelima dengan 1 poin, tertinggal 3 poin dari Arab Saudi yang memimpin klasemen. Jarak ini bisa semakin lebar menjadi 5 poin, karena timnas Jepang menang atas Bahrain di matchday kedua. Situasi ini membuat Australia terancam gagal finish di 2 besar yang otomatis memberikan tiket ke Piala Dunia 2026. Menarik untuk ditunggu apa langkah yang akan diambil oleh FFA terhadap Graham Arnold. Sejak menjadi pelatih Australia pada 2018, tidak ada prestasi besar yang dicapai selain lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Dalam 2 edisi Piala Asia, yakni 2019 dan 2023. Australia di bawah asuhan Arnold selalu tersingkir di babak perempat final. Meskipun mereka memiliki banyak pemain yang berkarier di klub-klub top Eropa. Alhamdulillah, mantap betul ini. Fans Garuda Auto full senyum mendengarnya, ternyata enak ginya punya timnas jago. Pernyataan terus terang Rizky Ridho usai raih hasil positif melawan Australia tadi malam. Temukan ungkapan mendalam dan makna tersembunyi di balik komentar mengejutkannya yang membuat semua orang terpukau. Back Timnas Indonesia, Rizky Ridho mengatakan bahwa hasil imbang melawan Australia pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak lepas dari dukungan 70.000 supporter Garuda yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam kemarin. Timnas Indonesia berhasil menahan Australia yang berada di peringkat 24 dunia berkat penampilan solid Rizky Ridho di posisi back dan kiper Martin Paes. Setelah pertandingan, Rizky Ridho menyebutkan bahwa keberhasilan timnya menahan Australia tidak terlepas dari dukungan besar dari 70.000 penonton di GBK. Ini semua berkat kerja keras tim dan dukungan dari 70.000 orang yang datang ke GBK, kata Rizky Ridho.
Pertandingan berlangsung dengan sangat intens dan menegangkan dari awal hingga akhir. Indonesia memulai laga dengan tekanan yang kuat dan menciptakan beberapa peluang di 5 menit pertama melalui Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh. Namun setelah 10 menit pertama, Australia mulai menunjukkan permainan terbaik mereka dan mendominasi pertandingan. Beberapa peluang yang mereka buat tidak berhasil menjadi gol berkat performa gemilang kiper Maarten Paes yang berhasil menggagalkan banyak peluang. Selain itu, pertahanan kokoh timnas Indonesia juga berperan penting dalam menjaga gawang mereka tetap aman. Dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Sementara Australia berada di posisi kelima dengan 1 poin dari 2 laga yang sudah mereka jalani. Selanjutnya, kami akan mengevaluasi permainan kami dan melihat bagaimana perkembangan tim ke depan, tegas Rizky Ridho. Yes, alhamdulillah. Kabar bahagia kembali hampiri fans timnas Indonesia. Belum usai bangnya punya timnas jago, pagi-pagi dapat kabar bahwa permohonan naturalisasi Hilgers dan Eliano ditekan Jokowi hari ini dan dikonfirmasi siap debut di bulan Oktober. Mantap! Terima kasih Pak Jokowi, Pak Erik dan jajaran PSSI. Semoga timnas kebanggaan kita ini semakin solid dan membuka jalan lolos Piala Dunia 2026. Amin! Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa surat permohonan naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu hari ini. Hal ini disampaikan Erick setelah menyaksikan laga antara Indonesia dan Australia di Stadion GBK malam kemarin. 2 pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, telah memulai proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini diambil agar mereka bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Erick berharap proses administrasi perpindahan kewarganegaraan mereka dapat segera diselesaikan. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR segera selesai, ujar Erick, yang berharap Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bisa tampil memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Menurut Erick, surat permohonan naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders telah ditandatangani oleh Menpora serta Mensesnek. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan menandatangani surat tersebut pada Rabu hari ini. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek juga sudah, besok Presiden akan tanda tangan. Setelah itu prosesnya tinggal di DPR agar pada tanggal 10 hingga 15 Oktober mereka bisa membela Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina, jelas Erick. Setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, permohonan perpindahan kewarganegaraan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders akan dibahas di Komisi 10 dan Komisi 3 DPR. Jika disetujui oleh kedua komisi tersebut, proses naturalisasi mereka akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya, Presiden akan mengeluarkan surat keputusan Presiden dan Mads Hilgers serta Eliano Reijnders akan menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI. Setelah itu mereka akan membuat dokumen identitas Indonesia dan PSSI akan mengurus perpindahan federasi mereka dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Lagi-lagi bikin gempar grup C. Timnas lain auto merinding melihatnya. Tak puas bantai Cina di laga perdana 7-0, hari ini gantian timnas Bahrain dihancur leburkan timnas Jepanak 5-0 di kandangnya Bahrain. Apa rahasia keberhasilan tim Samurai Biru mengejutkan grup C dan apa yang membuat kemenangan ini begitu mudah bagi mereka? Ini dia detail lengkapnya. Hasil pertandingan antara timnas Bahrain dan timnas Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diketahui. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Jepang berhasil menang telak dengan skor 5-0. Kemenangan ini memastikan posisi Jepang di puncak klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun bermain di kandang lawan, Jepang tampil dominan sejak awal pertandingan.
Mereka hampir mencetak gol di menit ke-9 ketika sepakan Ritsu Doan yang memanfaatkan umpan dari Kaoru Mitoma membentur tiang gawang. Meski mendominasi, Jepang mengalami kesulitan menembus pertahanan Bahrain. Akhirnya mereka memecah kebuntuan pada menit ke-37 melalui penalti yang dieksekusi Uda setelah seorang bek Bahrain melakukan handball di kotak penalti. Setelah gol pertama, tempo permainan sedikit menurun dan Jepang mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Jepang langsung meningkatkan serangan. Pada menit ke-47, Oda mencetak gol keduanya setelah menerima umpan dari Junya Ito, mengubah skor menjadi 2-0. Tim Jepang semakin agresif dan Hidemasa Morita berhasil menambah 2 gol cepat pada menit ke-61 dan 64, membuat Jepang unggul 4-0. Tak puas dengan keunggulan tersebut, Jepang menambah gol kelima pada menit ke-81. Kali ini, Koki Ogawa mencetak gol melalui sundulan setelah bola hasil tembakan Keito Nakamura ditepis oleh kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Jepang sebenarnya masih memiliki beberapa peluang untuk menambah gol, namun hingga akhir pertandingan, skor tetap 5-0 untuk kemenangan mereka. Nah kan, tuah kesombongan itu nyata. Awalnya Graham Arnold menganggap remeh timnas Indonesia dan yakin bisa menang di GBK. Namun lihat kekecewaan besar dan reaksi mengejutkan setelah anak asuhnya hanya mampu imbang. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Cek semua detailnya di sini. Pelatih Australia, Graham Arnold terlihat kecewa setelah timnya yang gagal meraih kemenangan penuh saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Australia hanya mampu bermain imbang melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin malam. Dari segi permainan, Australia sebenarnya tampil lebih dominan dibandingkan Indonesia. Tim yang dijuluki Sokros itu mengendalikan jalannya pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 67%, sedangkan Indonesia hanya memiliki 33%. Selain itu, Australia mencatatkan 19 tembakan ke arah gawang Indonesia dan 5 diantaranya seharusnya bisa menjadi gol. Namun, para pemain Australia tampak kurang tenang saat mengeksekusi peluang-peluang tersebut. Di sisi lain, penjaga gawang Indonesia Martin Paes bermain sangat baik dan melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga gawang tim merah putih. Arnold mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pertandingan tersebut, terutama mengingat Australia sebelumnya kalah dari Bahrain pada laga pertama. Ya, kami kembali gagal mendapatkan poin penuh dalam laga malam ini, ujar Graham Arnold setelah pertandingan. Kami membuang banyak peluang, jadi saya tidak bisa berbicara terlalu banyak. Dengan hasil ini, Australia baru mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan yang telah mereka jalani. Mereka kini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C di bawah Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Sementara itu, Cina berada di posisi terakhir setelah mengalami 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Mampus kau Malaysia, makanya jangan koar-koar mulu sebelum timnas Indo main. Dikonfirmasi update ranking FIFA Timnas Indonesia naik 2 peringkat usai tahan Australia dan kembali kangkangi Malaysia. Sederhana ini tapi bikin fans Harimau Malaysia auto nangis kejang mendengarnya. Hahaha. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisi dalam peringkat FIFA setelah bermain imbang melawan Australia. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 ini, kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September kemarin malam. Pada laga tersebut, Martin Paes menjadi sosok penting bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Penjaga gawang ini melakukan sejumlah penyelamatan luar biasa yang berhasil menjaga gawang Indonesia tetap bersih dari kebobolan. Tambahan 1 poin dari hasil imbang ini memungkinkan timnas Indonesia untuk mempertahankan posisi di peringkat keempat grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, skuad Garuda mengumpulkan 2 poin. Selain itu, keberhasilan menahan imbang Australia memberi timnas Indonesia tambahan 8,5 poin FIFA.
Dengan hasil tersebut, Rafael Struijk dan kawan-kawan naik 2 peringkat dalam ranking FIFA dari posisi 132 menjadi peringkat 130 dengan total poin 1124. Kenaikan ini juga membuat timnas Indonesia kembali berada di atas timnas Malaysia. Sebelumnya, Malaysia sempat menyalip Indonesia setelah menang atas Lebanon yang membawa mereka ke peringkat 131 dengan total poin 1117.